Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Di antaranya, definisi seni tari, jenis seni tari, unsur seni tari, pola lantai dalam tari, properti tari, nama tarian dan daerah asal, serta fungsi seni tari. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi seni tari. Seni tari ialah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan dan pikiran. Selanjutnya, jenis seni tari. Jenis seni tari terbagi menjadi dua macam. Yang pertama berdasarkan jumlah penari dan yang kedua berdasarkan genre atau aliran. Jenis seni tari yang pertama berdasarkan jumlah penari. Berdasarkan jumlah penari, terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, tari tunggal atau solo, ialah tarian yang diperagakan oleh satu orang penari. Kedua, tari berpasangan atau duet, ialah tarian yang diperagakan oleh dua orang penari secara berpasangan. Yang ketiga, tari berkelompok atau grup, ialah tarian yang diperagakan oleh 3 orang penari atau lebih. Jenis seni tari yang kedua berdasarkan genre atau aliran. Berdasarkan genre atau aliran terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tradisional, ialah tarian yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu, yang kemudian dilestarikan dan menjadi bagian dari kebudayaan daerah. Yang kedua, tari kreasi baru, ialah tarian yang dikembangkan oleh seorang penata tari atau koreografer. Tarian ini bersifat bebas, namun gerakan yang ditampilkan tetap indah dan elastis. Kostum dalam tarian ini sangat beragam karena disesuaikan dengan tema yang akan dibawakan. Yang ketiga, tari kontemporer. Ialah tarian yang menggunakan gerakan unik dan simbolik yang mengandung sebuah pesan di dalamnya. Irama yang digunakan dalam tarian ini juga unik, mulai dari irama sederhana sampai dengan musik Fruity Loops yang berasal dari teknologi musik modern. Selanjutnya, unsur-unsur seni tari. Unsur seni tari terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu unsur utama dan yang kedua unsur pendukung. Unsur seni tari yang merupakan unsur utama. Yang pertama, wiraga atau raga. Sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan baik dengan posisi duduk ataupun berdiri. Kedua, wirama atau irama. Sebuah seni tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya, baik dari segi tempo maupun iramanya. Ketiga, wirasa atau rasa. Sebuah seni tari harus mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa, melalui sebuah tarian dan gerakan juga ekspresi penarinya. Unsur-unsur seni tari yang merupakan unsur pendukung. Yang pertama, ragam gerak. Sebuah tari akan terlihat lebih indah bila seluruh anggota badan berkolaborasi. Yang kedua, ragam iringan. Suatu tarian bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerak suatu tarian. Namun, suatu tarian akan lebih indah jika diiringi dengan keluarnya suara dari tubuh penarinya, baik berupa tepukan, hentakan, maupun teriakan. Ketiga, rias dan kostum. Rias dan kostum dalam seni tari berfungsi untuk menambah pesona dan daya tarik suatu tarian tersebut. Keempat, pola lantai atau blocking. Tarian juga akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya terlihat indah, atau istilah lainnya adalah penguasaan panggung. Berbicara tentang pola lantai dalam seni tari, yang dimaksud dengan pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerak tari. Ada dua macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai lurus dan yang kedua, pola lantai lengkung. Pola lantai lurus terdiri dari beberapa macam, yaitu pola lantai horizontal, terlihat pada gerakan tari saman dari daerah Aceh dan tari indang dari daerah Sumatera Barat. Pola lantai vertikal terlihat dari tarian Yospan dari daerah Papua, tari serimpi Jawa Tengah, dan tari baris cengkredan dari daerah Bali. Berikutnya, pola lantai diagonal terlihat pada tari gending Sriwijaya yang berasal dari daerah Sumatera Selatan. Kemudian, pola lantai zigzag, pola lantai segitiga, pola lantai segi 4, dan pola lantai segi 5. Pola lantai yang kedua ialah pola lantai lengkung.
Pola lantai lengkung terdiri dari beberapa macam, yaitu pola lingkaran. Terdapat pada gerakan tarian Mak Badong dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari randai dari daerah Sumatera Barat. Pola angka 8, pola garis lengkung ke depan, terlihat pada tarian Sekapur Siri dari daerah Bengkulu dan tari pendet dari daerah Bali. Kemudian pola garis lengkung ke belakang. Nah, sebenarnya untuk apa sih seorang penari harus paham tentang pola lantai? Nah, jadi berikut pentingnya memahami pola lantai dari tari tradisional. Yang pertama, untuk menjaga setiap penari agar tidak bertabrakan. 2. Membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. 3. Penari lebih energik. 4. Menciptakan kekompakan. Dan yang kelima, memberi ciri khas suatu tarian. Seorang penari selain harus memahami tentang pola lantai atau penguasaan panggung, akan lebih baik jika menggunakan tambahan properti ketika sedang menari. Adapun yang dimaksud properti dalam tarian ialah instrumen atau alat atau benda yang dipergunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari agar menambahkan makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari. Contoh properti yang sering digunakan dalam tarian, yaitu dapat kalian lihat dalam tabel berikut ya. Selanjutnya, fungsi properti dalam seni tari. Yang pertama, mendeskripsikan tema tarian. 2. Memperjelas gerakan dan karakter penari. 3. Memperindah gerakan. Adapun contoh properti yang digunakan dalam beberapa tari daerah. Yang pertama, tari Baksa Kembang daerah Kalimantan Selatan menggunakan properti rangkaian bunga. 2. Tari Baksa Dadap, Kalimantan Selatan menggunakan properti busur dan panah. 3. Tari Gantar, Kalimantan Timur menggunakan properti tongkat. 4. Tari Kancet Papatai, Kalimantan Timur menggunakan properti mandau dan perisai. 5. Tari Burung Enggang atau Kancet Lado, Kalimantan Timur menggunakan properti bulu enggang. 6. Tari Piring, Sumatera Barat menggunakan properti piring. 7. Tari Payung, Sumatera Barat menggunakan properti payung. 8. Tari Lilin Sumatera Barat menggunakan piring dan lilin. 9. Tari Kipas Pakarena Sulawesi Selatan menggunakan properti kipas. 10. Tari Pendet Bali menggunakan properti bokor. 11. Tari Legong Bali menggunakan properti kipas. 12. Tari Cakalele Maluku menggunakan properti parang dan tameng. 13. Tari Reok Jawa Timur menggunakan properti topeng reok. 14. Tari Merak Jawa Barat menggunakan properti selendang. 15. Tari Topeng Jakarta menggunakan properti topeng. Dan 16. Tari Tortor dari Sumatera Utara menggunakan properti mangkok kecil. Dan yang terakhir, adapun fungsi dari seni tari itu sendiri ialah yang pertama sebagai sarana upacara. Yang dimaksud di sini ialah seperti tari yang digunakan pada saat upacara keagamaan. Jadi pada upacara tersebut, tarian sebagai sarana komunikasi terhadap dewa dan juga leluhur mereka. Kedua, sarana hiburan. 3. Sarana pendidikan. 4. Sarana pertunjukan atau tontonan. 5. Sarana pergaulan. Yang dimaksud di sini, tarian sebagai sarana pergaulan ialah tarian yang dimainkan untuk saling berinteraksi atau untuk saling adu unjuk rasa dalam kesenian. 6. Sebagai sarana penyaluran terapi. Yang dimaksudkan di sini, tarian ini biasanya difungsikan untuk penyandang cacat fisik atau cacat mental. Dan yang terakhir, tarian sebagai sarana katarsis atau pembersihan jiwa. Seni tari sebagai media katarsis lebih mudah dilakukan oleh orang yang telah mencapai taraf atas dalam penjiwaan seni. Nah, demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan mengenai